Sedih juga melihat koalisi perubahan untuk persatuan kebanggaannya para kadrun, yang mana hasil survei akhir-akhir ini selalu menampilkan posisi Capres Anies Baswedan berada di titik yang paling rendah. Saya lalu teringat kembali ketika waktu itu Anies maju calon gubernur Jakarta. Hasil survei pada waktu itu menunjukkan elektabilitas Anies di bawah Ahok. Tapi kemudian Anies akhirnya menang melawan Ahok setelah Ahok terjungkal dalam kasus penistaan agama, yang mana itu hasil dari permainan busuk para pendukung Anies waktu itu. Juga termasuk mereka memainkan cara-cara kotor yang sangat tidak demokratis, yaitu politik identitas, jual ayat dan mayat. Mungkinkah cara-cara seperti itu akan diulangi lagi oleh kelompok mereka di Pilpres 2024? Bisa jadi, tapi mayoritas rakyat sekarang ini sudah cerdas dan melek akan politik. Nah, kita kembali lagi bahas seputar koalisi perubahan untuk persatuan yang sekarang lagi diambang kehancuran karena elektabilitas Anies stagnan terus alias tidak pernah naik-naik. Belum lagi ditambah dengan kasus korupsi BTS 8 triliun rupiah yang dilakukan petinggi Nasdem Johnny Plate, semakin memperparah elektabilitas capres keturunan Yaman itu yang terus merosot jauh ke bawah. Lalu bagaimanakah caranya supaya elektabilitas Anies bisa naik lagi? Salah satu kuncinya adalah mencari cawapresnya Anies Baswedan yang harus bisa mendongkret Anies Baswedan dan koalisi mereka. Sejak pidato Surya Paloh di acara deklarasi Anies Capres tahun lalu, Surya Paloh memberikan keleluasaan kepada Anies untuk cari cawapres pendampingnya. Sejak saat itulah Demokrat dan PKS pun tunjuk gigi dengan menyerahkan cawapres dari masing-masing kedua partai tersebut, yaitu AHY, Ketua Umum Demokrat, dan mantan Gubernur Jawa Barat dari PKS, Ahmad Heriawan. Namun sayangnya, dua cawapres itu tidak bisa menaikkan elektabilitas Anies sama sekali. Akhirnya dicari jalan tengah untuk mencari cawapres dari luar koalisi mereka. PKS sadar betul kalau mereka memang tidak punya kader terbaik untuk mendampingi Anies. Dan faktanya memang dari dulu kader PKS itu tidak ada yang berprestasi dan menonjol di publik. Di sisi lain, PKS juga tidak mau kalau AHY menjadi cawapresnya Anies, karena PKS sadar betul AHY bukan sosok yang terbaik. AHY masih bocah yang minim akan politik dan minim strategi politik tanpa perhitungan jangka panjang. Apalagi rekam jejak AHY yang pernah kalah di pemilihan gubernur DKI, maka sangat tidak mungkin AHY jadi cawapres Anies. Setelah mencari cawapres Anies dari luar koalisi, didapatkan pula informasi bahwa PKS sampai silaturahmi ke kediamannya Menko Polhukam Mahfud MD. PKS melalui Ahmad Saiku kemudian merayu Mahfud MD untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Mahfud MD dengan alasan Mahfud bahwa nanti koalisi perubahan pecah. Maksud dari Mahfud MD adalah kalau ada salah satu partai koalisi perubahan ada yang tidak setuju Mahfud MD jadi cawapresnya Anies, maka dikhawatirkan salah satu partai koalisi perubahan itu keluar koalisi, yang pada akhirnya membuat Anies tidak dapat tiket menjadi capres karena tidak memenuhi ambang batas presiden threshold 20%. Kalau dari pengamatan saya, sebenarnya Pak Mahfud MD kepengen dan berpeluang besar menjadi cawapres, tapi bukan untuk mendampingi Anies. Pak Mahfud tentu tahu betul kalau dirinya benaran berdampingan dengan Anies, maka pasti kalah telak, karena belum tentu akan menaikkan elektabilitasnya Anies Ferguson. Belum lagi,
Posisi Pak Mahfud sekarang adalah menteri di kabinetnya Presiden Jokowi. Otomatis, kalau Pak Mahfud sudah bergabung dengan Anies, maka dia harus keluar dari menteri dan jelas dia sudah menjadi bagian dari oposisi, bukan lagi dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, maka untuk menolak rayuan dari PKS itulah Pak Mahfud pakai jurus jitu yang lembut tanpa menyinggung perasaan koalisi perubahan tersebut. Belum lagi Pak Mahfud sekarang lagi membantu Kejagung dalam membongkar kasus korupsi 8 triliun rupiah terkait dengan BTS yang dikorupsi oleh elit Nasdem Joni Plate. Jadi sangat tidak mungkin Pak Mahfud MD berada dalam satu lubang yang sama bersama Nasdem. Jadi satu kali lagi, Pak Mahfud menurut saya kepengen jadi cawapres, tapi bukan dengan Anies Baswedan. Andaikan tawaran ini datang dari PDIP, saya yakin tidak mungkin Pak Mahfud menolak. Di mata saya Pak Mahfud adalah sosok yang tegas, pemberani, tidak neko-neko, dan tegak lurus dalam memberantas mafia korupsi. Pak Mahfud berani membongkar kasus-kasus korupsi tanpa beban itu, karena dia memang tidak punya kepentingan apa-apa dengan kelompok atau partai tertentu. Maka untuk Pak Mahfud MD, kalau siap mau jadi cawapres berdampingan dengan Ganjar misalnya, maka tetaplah menjadi Mahfud MD yang saat sekarang ini, tetap menjadi pemberani dan tidak usah masuk partai Pak Mahfud. Tetaplah berdiri sendiri menjadi orang bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kalau sudah masuk partai itu, biasanya banyak kepentingannya di sana. Sehingga kalau kita mau bicara sebebas apapun, pasti menjadi kikuk dan ragu-ragu karena bakal dipanggil menghadap pimpinan partai. Tapi ingat pemirsa, saya sedang tidak menghimbau untuk jangan masuk partai politik atau menjelekkan partai politik manapun. Semua partai politik itu baik. Cuma oknumnya doang yang merusak citra partai itu. Kecuali PKS, itu partai yang tidak laku, partai sampah anti Pancasila, pro-radikal. PKS adalah Ikhwanul Muslimin, karena partai yang satu ini lahir dari rahim Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi teroris. Jadi untuk Pak Anies dan Partai Koalisi Perubahan, masih ada opsi lain untuk mencari cawapresnya Anies yang bisa mendongkret elektabilitas Anies Baswedan. Ada seorang cawapres yang cukup fenomenal di perpolitikan tanah air kita ini. Tidak tanggung-tanggung, elektabilitasnya pecah rekor dunia. Namanya masuk dalam radar survei cawapres dengan elektabilitasnya 130 juta % suara, yaitu Pak Novel Bamukmin. Jadi tunggu apa lagi Pak Anies? Segera duet dengan Pak Bamukmin sebagai cawapres. Dan percayalah, Pak Anies pasti elektabilitasnya langsung melejit tinggi ke udara mengalahkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo di 2024. Dan Pak Anies serta Pak Bamukmin sah Presiden Indonesia. Nah, lalu apa tanggapan pemirsa terkait opini saya kali ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.